warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini kita masih mempelajari tentang Microsoft Excel ya. Yang salah satu program pengolah angka. Oke, nah di sini Miss sudah menampilkan jendela atau tampilan program Microsoft Excel-nya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi dari menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita mulai dari menu Home dulu ya. Nah, di menu Home ini kan ada banyak sekali nih ya. Perintah-perintahnya nih, ada cut, ada copy, ada paste. Nah, ini kan sebelumnya sudah kita tahu ya, di program Microsoft Word juga kan ada. Fungsinya juga sama. Kalau cut itu berarti untuk memotong tulisan atau objek yang dipilih. Kalau copy itu berarti untuk menyalin atau menggandakan atau mengcopy ya, menggandakan tulisan atau objek yang dipilih. Kemudian paste itu untuk menempatkan tulisan atau objek yang kita pilih. Oke, terus nah di sini itu adalah font. Nah, ini fungsinya itu untuk mengatur jenis tulisan. Nah, jenis tulisannya ada banyak. Ada Cambria, ada Calibri, ada agensi, dan banyak ya, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian di sini ada font size. Nah, ini fungsinya untuk mengatur besar ukuran dari tulisan ya. Nah, ini fontnya dia 11 dengan jenis fontnya Calibri. Kemudian ini ada bold dengan ikonnya itu B tebal. Nah, ini melambangkan untuk fungsinya menebalkan tulisan. Nah, ini ada italic itu untuk memiringkan tulisan, dan underline untuk menggarisbawahi tulisan. Kemudian ini ada border ya. Nah, ini untuk memberikan efek garis di sel-sel yang kita pilih nantinya. Tuh. Nah, ini untuk memberikan efek warna di selnya. Kalau yang ini untuk memberikan efek warna untuk tulisannya. Contoh ya. Contoh misalnya SMPIT Cordova 2. Nah, di sini Miss pilih warnanya jadi, ini kan sebelumnya hitam. Kemudian Miss pilih warnanya jadi warna merah misalnya. Jangan. Warna biru. Nah, tapi kurang terlalu kelihatan ya. Ganti warnanya jadi coklat ya. Nah, ini jadi berubah warna fontnya atau warna tulisannya. Kemudian kalau ini kan untuk memberikan warna di selnya. Sel itu kan kotak ini ya, kotak. Jadi ini tuh terdiri atas banyak sel. Nah, ini untuk sel A1, ini sel A2, sel A3, A4. Nah, ini Miss tadi nulisnya di sel B4. Nah, ini kotaknya atau selnya, sel B4 akan Miss beri warna apa? Warna kuning ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, oh iya. Ini juga bisa kita besar atau bisa kita kecilkan ya ukuran selnya. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, next. Miss hilangkan. Kemudian di sini ada di bagian alignment. Nah, ini ada top alignment. Ya, jadi ini untuk mengatur tulisan supaya dia ada di atas. Ada di atas tengah gitu. Kemudian kalau ini dia di tengah tulisannya, di tengah-tengah, tapi kalau ini dia di tengah tapi dia di bawah. Nah, kalau ini dia left, center, ini right. Kalau ini kan ada di Microsoft Word. Kalau yang ini dia nggak ada di Microsoft Word, ini adanya di Excel. Akan Miss beri contoh supaya lebih jelas. Oke, sebelumnya di sini ada fungsi merge and center. Nah, ini fungsinya adalah untuk menggabungkan dua atau lebih sel yang kita pilih. Oke, Miss beri contoh ya. Nah,
caranya adalah tentunya kita harus memilih dulu kan, kita blok dulu sel mana yang akan kita gabungkan. Nah, ini kita blok ini. Kemudian kita klik merge and center. Nah, jadi tergabung kan selnya. Nah, ini jadi selnya D4. Jadi gabungan dari ini nih, sel yang keempat sama kelima. Oke. Nah, sekarang Miss akan menuliskan tulisan misalnya apel ya, apel. Nah, dia posisi teksnya ada di tengah kan. Nah, kalau misalnya Miss geser jadi left, dia ada di sebelah kiri. Kemudian ini tengah dan ini dia kanan. Kemudian gimana kalau yang ini? Nah, karena di sini milihnya tadi sebelumnya kanan, kemudian kita pilih ini, jadi dia adanya di kanan tapi di atas. Kalau Miss pilih yang ini, nah dia di kanan tapi dia posisinya di tengah-tengah. Terus Miss pilih yang ini, dia ada di kanan dan di bawah. Jadi ini tuh kayak ada dua perintah gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau Miss pilih yang ini? Nah, ini dia ada di tengah, benar di tengah, dan adanya di bawah. Terus Miss klik yang ini, dia jadi ada di tengah tulisannya dan benar-benar tengah-tengah ya, center, baik yang di atas, dari atas atau dari bawah. Kemudian Miss klik yang ini, nah dia ada di tengah atas tuh. Nah, kalau yang ini dia berarti ada di sebelah kiri dan di atas. Kemudian yang ini dia sebelah kiri dan tengah-tengah. Kemudian ini sebelah kiri dan di bawah gitu ya. Jadi kalau biasanya biar lebih rapi, ini kita pilih yang tengah, kemudian kita pilihnya yang ini. Jadi tulisan itu benar-benar ada di tengah-tengah sel gitu ya. Oke, nah tadi kan ini kita klik ini. Gimana kalau misalnya kita ingin memisahkan sel yang kita gabungkan tadi? Nah, berarti tinggal kita klik sel yang ingin kita kembalikan supaya tidak tergabung, kemudian kita klik merge and center. Nah, dia menjadi seperti semula selnya. Jadi tidak tergabung antara sel D4 dengan sel D5. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Sekarang, nah, ini di bagian number. Ini ada untuk membuat angka menjadi persen, ini koma, kemudian ini adalah increase decimal dan ini adalah decrease decimal. Nah, kalau yang ini increase decimal itu adalah untuk memberikan angka di belakang, memberikan desimal gitu ya di belakang angka. Misalnya Miss buat 1000. Nah, 1000. Nah, di sini Miss klik sekali yang increase decimal. Jadi dia ada nambah satu angka di belakang koma gitu ya. Nah, Miss klik lagi. Nah, 2 kali kan kliknya, berarti jadi ada 2 angka di belakang koma. Klik lagi, jadi ada 3 angka di belakang koma. Nah, jadi kalau increase decimal itu untuk menambahkan desimal ya, atau koma di belakang angka. Kemudian kalau decrease decimal ini adalah kebalikannya. Jadi dia akan menghilangkan efek desimal atau koma tadi. Nah, klik sekali berarti hilang satu angka di belakang komanya. Klik sekali lagi, hilang lagi, dan klik sekali lagi. Nah, maka efek komanya akan hilang. Jadi kebalikan dari increase decimal. Oke. Kemudian, nah lanjut ke sini ya. Nah, kalau di sel ini itu dia ada delete, the format. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Nah, ini ada di editing, itu ada auto sum. Nah, ini memberikan rumus ya, rumus otomatis gitu. Nah, kalau sum itu adalah memberikan rumus terkait penjumlahan ya. Tapi itu nanti aja. Ini kita akan belajar ininya dulu aja. Nah, terus di sini ada average. Nah, ini fungsinya untuk memberikan rumus rata-rata. Kemudian count numbers, ini untuk menghitung angka. Kemudian ada max, itu adalah untuk mencari nilai terbesar dari suatu angka. Kemudian min,
Itu adalah untuk mencari nilai yang terkecilnya, gitu ya. Nah, kemudian find and select. Nah, ini untuk mencari tulisan atau menggantikan tulisan yang kita inginkan, oke? Nah, di insert, nah ini ada table untuk membuat tabel, ini ada pivot table, kemudian picture untuk menyisipkan gambar di tabel di Microsoft Excel, kemudian clip art. Nah, ini sama ya, di Microsoft Word juga ada. Kemudian ini adalah untuk memberikan diagram kolom, ini diagram garis, tuh ini diagram batang, tuh. Kemudian ini juga ada equation symbol. Dan ini untuk menuliskan kayak rumus-rumus gitu. Dan simbol itu untuk menyisipkan simbol-simbol. Kemudian ada page layout. Ada page layout. Nah, di sini ada colors, fonts, effect. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Kemudian di sini ada margin untuk mengatur batas ininya ya, kertasnya. Nah, ini Miss pakainya marginnya normal. Ini orientation, ini portrait, kalau ini landscape. Nggak terlalu signifikan perbedaannya kalau di sini. Tapi kalau ketika kita memprint hasil kerja itu akan kelihatan. Nah, oke, next, ini size, mengatur ukuran kertasnya, print, dan lain-lain. Ini formulas. Ini ada juga ya auto sum di sini. Tadi kan sebelumnya ada juga di home ya. Nah, di home juga ada, tapi di formulas juga ada. Nah, ini untuk insert function. Nah, jadi kalau kita membuat rumus, kita bisa tuliskan rumusnya di sini. Misalnya sama dengan sum bla bla gitu ya. Karena ini belum ada datanya, jadi jangan dulu. Nah, ini bisa juga kerja di sini sama dengan sum gitu. Jadi otomatis dia ada di sini. Karena sebelumnya kita mengarahkan kursornya di sel yang ini kan. Nah, kita klik di sini, nanti akan muncul juga di situ. Di sininya. Oke. Nah, kemudian data, review. Nah, ini ada spelling untuk mengecek penulisan, research thesaurus untuk mencari angka yang sama gitu ya, persamaan kalau tidak salah. Oh iya benar, untuk mencari sinonim kata. Ini translate. Kemudian ada view. Ini tampilannya ini normal, ininya selnya. Kemudian bisa zoom juga. Misalnya zoom 100%. Nah, di situ untuk memperbesar ininya tampilan Excel-nya ya, selnya. 200 berarti makin besar. Nah, semakin zoom. Kayak custom aja. Nah, customnya yang 85. Kita ganti di sini bisa. Nah, jadi standar ukurannya. Oke, ya cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Amin. Oke, Miss akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.